Baik, saudara, jadi pelajaran kita saat ini adalah bagaimana kita belajar mengenai tentang nubuatan-nubuatan yang berbicara tentang satu, tentang masa antikristus, masa kesusahan besar, masa tribulasi, masa 7 tahun masa sengsara besar, dan juga atau biasa yang disebut dengan kata kiamat. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita lihat bagian-bagian di dalam nubuatan Daniel ini. Hebatnya adalah, luar biasanya adalah, saya pribadi sebagai orang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, pada akhirnya ketika saya belajar tentang nubuatan-nubuatan ini, saya ambil kesimpulan bahwa Alkitab sungguh-sungguh firman Tuhan. Bagaimana saya bisa mempercayai Alkitab itu adalah firman Tuhan? Karena dari nubuatan-nubuatan ini persis benar-benar terjadi di dalam sejarah kehidupan manusia. Dari 5 nubuatan yang diceritakan baik oleh Daniel di dalam Daniel pasal 2, dalam mimpinya Nebukadnezar, mimpinya Daniel, dan 70 kali 7 masa. Dari ke-5 nubuatan tentang sejarah kehidupan bangsa Israel, 4 nubuatan sudah tergenapi. Nubuatan pertama, kedua, ketiga, dan keempat itu sudah tergenapi. Berarti 80% nubuatan mengenai tentang sejarah kerajaan atau bangsa Israel itu sudah tergenapi. Itu sungguh luar biasa, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Ini lebih dari cukup untuk membuktikan bahwa Alkitab adalah firman Allah. Mari kita lihat secara detail tentang nubuatan-nubuatan ini ketika kita berbicara tentang masa antikristus atau masa yang akan terjadi kelak, yang biasa kita sebut dengan nama hari kiamat. Karena saya sudah seringkali melihat, seringkali postingan-postingan baik di FB, baik di banyak media-media sosial lainnya, banyak yang mengungkapkan, hati-hati, hari ini kita sudah masuk di dalam masa antikristus, hati-hati, masa antikristus sudah dimulai. Benarkah pendapat-pendapat itu? Benarkah bahwa hari ini masa antikristus itu sudah dimulai? Mari kita buktikan bahwa itu tidak benar. Mari kita buktikan bahwa hari ini, ketika kita hidup hari ini, bahwa masa antikristus atau masa kesusahan besar itu belum terjadi. Mari kita buktikan. Mari saudara yang terkasih, kita membuka Daniel pasal 2. Kita tidak perlu, dalam catatan saya, kita membahas Daniel pasal 2 ayat 31 sampai 45. Tapi kita tidak perlu membahas semuanya. Mari kita memulainya dari ayat 31. Kita memulai Daniel pasal 2 ayat 31. Ya Raja, Tuanku melihat sebuah patung yang amat besar. Patung itu tinggi, berkilauan luar biasa, tegak di hadapan tuanku dan tampak mengerikan. Kepala patung itu dari emas tua, dada dan lengannya dari perak, perut dan pinggangnya dari tembaga, pahanya dari besi, sedangkan kakinya sebagian dari tanah dari besi dan sebagian dari tanah liat. Sementara tuanku melihatnya, sebuah batu terungkit lepas tanpa perbuatan tangan manusia dan menimpa patung itu tepat pada kakinya yang dari besi dan tanah liat sehingga remuk. Perhatikan saudara. Nah, Daniel pasal 2 ayat 31 sampai dengan 45 adalah mimpi yang terjadi, yang dialami oleh Nebukadnezar. Di mana Nebukadnezar bermimpi, di dalam mimpinya dia mendapatkan penglihatan bahwa dia melihat sebuah patung yang besar. Dan patung itu terdiri dari 5 bagian. Dari 5 bagian. Yang pertama, Nebukadnezar melihat bahwa
patung tersebut kepalanya dari emas. Kemudian bagian dadanya dan lengannya itu dari perak pada ayat 39. Kemudian bagian perut dan pinggangnya dari tembaga di dalam ayat 39. Kemudian pahanya dari besi ayat 40. Jadi bagian pahanya, patung yang dilihat yang besar itu, bagian pahanya dari tanah liat. Pahanya dari besi. Kemudian yang bagian kelima, bagian bawahnya, sebagian kakinya dari besi dan dari tanah. Saudara, apa maksud dari penglihatan yang terjadi di dalam mimpi Nebukadnezar? Mari kita lihat ayatnya yang ke-36. Daniel kemudian menerjemahkan mimpi itu. Perhatikan ayat 36. Itulah mimpi Tuanku, dan sekarang maknanya akan kami katakan kepada Tuanku. Ya Tuanku Raja, Raja segala raja, kepada Tuanku Allah semesta langit telah memberikan kerajaan, kekuasaan dan kekuatan dan kemuliaan. Ke dalam tangan Tuanku ia telah menyerahkan anak-anak manusia dimanapun mereka berada, binatang-binatang di padang dan burung-burung di udara, dan Tuanku dibuatnya menjadi penguasa. Perhatikan, ternyata mimpi daripada Nebukadnezar, sebuah patung yang besar yang terdiri dari 5 bagian ini adalah merupakan 5 kerajaan yang berkaitan erat dengan bangsa Israel. Sekali lagi, ternyata mimpi Raja Nebukadnezar adalah sebuah patung yang besar yang terdiri dari 5 bagian, dan setiap bagian ini merupakan perlambangan dari 5 kerajaan yang akan menguasai, yang akan mengalahkan, yang akan menjadi penguasa di dalam bangsa Israel. Artinya mereka akan menindas bangsa Israel. Mereka akan menjajah bangsa Israel. Dan sebentar kita akan lihat, ternyata benar bahwa kelima kerajaan ini adalah raja-raja yang akan menguasai, yang akan mengalahkan kerajaan atau bangsa Israel. Perhatikan, Daniel mengatakan bahwa bagian kepala yang dari emas itu adalah engkau, hai Raja Nebukadnezar. Dia adalah kerajaan atau raja dari kerajaan Babel. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, selanjutnya mari kita lihat di dalam ayatnya yang ke-39. Ayat yang ke-39. Tetapi sesudah Tuanku atau Raja Nebukadnezar, sesudah Tuanku Raja Nebukadnezar, akan muncul kerajaan lain yang tidak lebih besar daripada kerajaan Tuanku. Kemudian kerajaan ketiga yang dari tembaga akan berkuasa atas seluruh bumi. Akan berkuasa atas seluruh bumi. Kerajaan yang kedua. Sesudah itu akan ada kerajaan keempat yang keras seperti besi, karena besi meremukkan dan menghancurkan segala sesuatu seperti besi menghancur luluhkan. Demikianlah kerajaan itu akan meremukkan dan menghancur luluhkan semuanya. Itu kerajaan yang keempat. Kerajaan yang benar-benar akan menghancurkan sama sekali. Lanjut, ayat yang ke-41. Seperti yang Tuanku lihat, kaki dan jari-jarinya sebagian dari tanah liat, tukang periuk dan sebagian lagi dari besi. Itu berarti kerajaan itu terbagi. Memang kerajaan itu juga keras seperti besi. Sesuai dengan yang Tuanku lihat, besi itu bercampur dengan tanah liat. Saudara, bisa kita lihat bahwa mimpi Daniel adalah mimpi Nebukadnezar adalah 5 kerajaan yang akan menguasai dunia dan juga akan mengalahkan negara atau bangsa Israel. Nah, saya mau mengatakan 4 kerajaan ini sudah tergenapi di dalam kehidupan sejarah manusia, termasuk mengalahkan bangsa Israel. Oke, mari kita lihat
mimpi Daniel karena memiliki korelasi, memiliki arti yang sama dari mimpi antara mimpi Nebukadnezar dan juga mimpi Daniel, memiliki kesamaan, yaitu bahwa Daniel juga bermimpi mendapatkan penglihatan ada 5 binatang yang dia lihat. Yang pertama, dia melihat singa, binatang singa. Yang kedua, dia melihat binatang beruang. Yang ketiga, macan tutul. Yang keempat, binatang yang menakutkan dan sangat mendahsyatkan. Dan yang kelima, binatang bertanduk 10. Saudara, ini juga berbicara tentang 5 kerajaan. Mari kita lihat Daniel pasal 7. Pasal 7 ayat yang pertama. Pada tahun pertama pemerintahan Belsyazar, Raja Babel, bermimpilah Daniel dan mendapat penglihatan-penglihatan di tempat tidurnya. Ia pun menuliskan mimpi itu dan berikut ini garis besarnya. Perhatikan, mimpi Daniel di dalam pasal 7, Daniel masih di dalam pembuangan di Babel. Daniel berkata, pada malam hari aku mendapat penglihatan tampak keempat angin dari langit mengguncangkan laut besar, dan 4 binatang besar naik dari dalam laut, yang satu berbeda dengan yang lainnya. Perhatikan, yang pertama rupanya seperti seekor singa dan mempunyai sayap burung Raja Wali. Aku terus melihatnya sampai sayapnya tercabut dan ia terangkat dari tanah. Ia ditegakkan pada kedua kaki seperti manusia dan kepadanya diberikan hati manusia. Binatang yang pertama yang dilihat oleh Daniel adalah binatang singa. Yang kedua, ayat 5, tampak ada seekor binatang lain yang kedua, rupanya seperti beruang. Ia berdiri pada satu sisinya dan 3 tulang rusuk masih ada di dalam mulutnya, di antara giginya. Begini dikatakan kepadanya, ayo makanlah daging sebanyak-banyaknya. Mimpi penglihatan yang kedua adalah binatang beruang. Selanjutnya, ayatnya yang ke-6. Kemudian aku melihat tampak seekor binatang lain, rupanya seperti macan tutul, dengan 4 sayap burung pada punggungnya. Binatang itu berkepala 4 dan kepadanya diberikan kekuasaan. Binatang yang ketiga adalah macan tutul. Kemudian yang keempat, kemudian aku melihat dalam penglihatan malam itu, tampak seekor binatang keempat yang menakutkan dan mengerikan dan sangat kuat. Perhatikan, yang sangat dikatakan apa? Yang sangat menakutkan, sangat mengerikan, dan sangat kuat. Ia bergigi besar dari besi. Ia melahap dan meremukkan serta menginjak-injak apa yang tersisa dengan kakinya. Ia berbeda dari segala binatang-binatang sebelumnya. Ia bertanduk 10. Yang kelima, kerajaan yang kelima adalah bertanduk 10. Saudara lihat, saya mencoba menjelaskan sedikit demi sedikit. Perhatikan. Mimpi-mimpi ini adalah mimpi-mimpi gambaran yang Tuhan nyatakan kepada Daniel sewaktu Daniel ada di dalam kerajaan Babel. Daniel sedang mengalami nubuatan ini, yaitu nubuatan kerajaan yang pertama. Tapi kerajaan yang kedua, ketiga, keempat, dan kelima, Daniel belum mengalaminya. Tapi Daniel diberitahukan oleh Tuhan kepada Daniel bahwa akan ada 5 kerajaan yang akan menguasai seluruh bumi. Dan bukan cuma menguasai seluruh bumi, tetapi mereka juga akan mengalahkan bangsa Israel. Jadi ada dua tanda besar bahwa setiap kerajaan-kerajaan ini akan menguasai seluruh bumi dan juga akan mengalahkan Israel. Sebentar kita akan lihat. Perhatikan, saya akan jelaskan. Yang pertama, kepalanya dari besi adalah kerajaan Babel. Kerajaan Babel itu berdiri dan berkuasa dari tahun 625 sampai dengan 539 tahun. Ingat, tahun-tahun ini
Jangan saudara tafsirkan dengan tahun yang ada pada kita hari ini, yaitu 365 tahun. Karena kalender orang Yahudi ini dihitung menggunakan kalender orang Yahudi 360 hari. Selanjutnya, yang kedua, dada dan lengannya dari perak. Dalam ayat 39 dalam Daniel pasal 2, kalau di dalam mimpinya Daniel pasal 7, ayat yang kelima, Daniel melihat kerajaan yang kedua seperti beruang. Kalau ini bagian dada dan lengannya, itu adalah kerajaan Media Persia. Berkuasa di bumi tahun 539 sampai dengan 331 sebelum Masehi. Dan ini dalam sejarah kehidupan manusia benar-benar terjadi, karena memang setelah Babel dikalahkan oleh kerajaan Media Persia, dan itu benar-benar terjadi. Apakah kita masih mau meragukan bahwa Alkitab adalah firman Tuhan? Tidak, karena Alkitab benar-benar firman Tuhan. Dan saudara lihat, Anda dan saya tidak perlu terlalu memaksakan diri untuk membela Alkitab, sebab Alkitab mampu membela dirinya sendiri. Sehingga kita tidak perlu membentuk front pembebasan, front pembela Alkitab. Nggak perlu. Kenapa tidak perlu? Karena Alkitab tidak perlu kita bela. Alkitab akan memakai kita untuk membela dirinya sendiri, karena Alkitab adalah firman Allah. Saudara tidak perlu membela Allah, karena Allah mampu membela dirinya sendiri. Emangnya Tuhan kita berhala, tidak mampu berbuat apa-apa? Dia sanggup membela dirinya. Saudara lihat, dari dalam Alkitab sendiri, dia memberitahukan kepada kita bahwa Alkitab adalah firman Allah. Saudara bisa bayangkan, Daniel hidup di dalam kerajaan Babel. Tapi sebelum kerajaan Babel dikalahkan oleh kerajaan Media Persia, Tuhan sudah beritahukan lebih dahulu kepada Daniel dan kepada Raja Nebukadnezar bahwa setelah kerajaan Babel akan ada kerajaan yang menguasai bumi, yaitu kerajaan Media Persia. Setelah itu, setelah kerajaan Media Persia kalah, maka Daniel diperlihatkan ada raja yang ketiga yang akan menguasai bumi. Perut dan pinggangnya dari tembaga. Dalam ayat 39, kalau dalam mimpinya Daniel dalam pasal 7, ayatnya yang ke-6 adalah macan tutul. Ini adalah kerajaan Yunani. Tidak terlalu lama kerajaan Yunani berkuasa atas bumi. Hanya dari tahun 331 sampai dengan 323. Berapa tahun berarti? Bisa hitung? 331 sampai dengan 323 berapa tahun? Ini sebelum Masehi loh ya. Berarti hanya 8. Kerajaan Yunani itu cuma 8 tahun menguasai bumi. Tetapi efek dari kepemimpinan kerajaan Yunani itu sungguh luar biasa. Betul. Pada zaman itu budaya dikuasai oleh Yunani. Bahkan dalam zaman sejak dari zaman kerajaan Yunani, pada zaman itu bahasa Yunani menjadi bahasa internasional. Karena kalau saudara membaca Alkitab, di dalam sejarah kehidupan Yesus, ada 3 bahasa yang besar pada waktu itu. Pertama, bahasa Yunani. Kedua, bahasa Ibrani. Dan yang ketiga, bahasa Aram. Bahasa Ibrani itu adalah bahasa agama. Jadi kalau pergi ke Bait Allah, mereka memuji Tuhan, mereka menggunakan bahasa Ibrani. Kemudian, kalau dalam percakapan setiap hari, dalam kehidupan bermasyarakat, orang menggunakan bahasa Aram. Yesus mengajar dalam bahasa Aram. Tetapi ketika berbicara secara internasional, itu mereka menggunakan bahasa Yunani. Kerajaan yang ketiga adalah kerajaan Yunani. Saudara bisa bayangkan, ini belum terjadi oleh Daniel, tapi Daniel udah diberitahukan ada kerajaan ketiga yang akan menguasai bumi. Yang keempat, pahanya dari besi yang dilihat oleh Nebukadnezar, tapi yang dilihat oleh Daniel adalah binatang yang sangat menakutkan. Kerajaan yang keempat ini benar-benar kerajaan yang menguasai bumi, dan juga kerajaan ini benar-benar sangat menakutkan dan benar-benar sangat mendahsyatkan. Dan kerajaan yang keempat ini adalah kerajaan Romawi.
Yang keempat adalah kerajaan Romawi, dan dia berkuasa dari tahun 300 sebelum Masehi sampai 476. Berapa tahun? 7 abad lebih. Anda lihat, sejak dari kerajaan Romawi runtuh, belum ada lagi kerajaan yang menguasai bumi. Amin. Sudah ada? Pak Bob pernah baca buku bahwa sejak kerajaan Romawi runtuh sudah ada yang lagi menguasai bumi? Belum ada. Saudara, ini luar biasa sekali. Alkitab mengatakan bahwa hanya akan ada 5 penguasa. Hanya akan ada 5 kerajaan yang akan menguasai bumi dan akan mengalahkan bangsa Israel. 4 kerajaan itu sudah terjadi. Babel, kemudian Medi Persia, Yunani, dan Romawi. Sejak Romawi runtuh, belum ada satu kerajaan, satu negara yang menguasai seluruh bumi. Belum ada. Berarti tanda ciri khas yang paling menonjol adalah bahwa masa kiamat, masa antikristus, masa tribulasi akan ditandai, akan ada satu raja yang akan menguasai seluruh bumi. Amin. Perhatikan. Sebelum saya menjelaskan ini, kerajaan antikristus ini, kita lihat dulu ini. Ini saya sudah jelaskan panjang lebar tentang nubuatan Daniel pasal 9 ayat 24 sampai 27. Ini adalah bahwa pada waktu Daniel mendapatkan mimpi penglihatan ini, Daniel pasal 9 ayat 24 sampai 27 tentang 70 kali 7, saya tidak perlu membahasnya panjang lebar karena ini sudah berulang-ulang saya jelaskan kepada saudara. Perhatikan. Daniel mengatakan sejak perhitungan ini, sejak perhitungan 70 kali 7, maka saya katakan maka, sekali lagi, maka kiamat akan terjadi. Hanya tinggal 490 tahun lagi, maka akan terjadi kerajaan yang kelima. Sekali lagi, perhitungan Daniel 70 kali 7 atau 490 tahun lagi, maka kerajaan antikristus, kerajaan yang kelima akan terjadi. 490 tahun. Sejak kapan hitungan ini dimulai? Hitungan ini dimulai sejak ketika Raja Koresi, atau saya mau mengatakan kerajaan yang kedua, yaitu kerajaan Medi Persia. Ketika kerajaan Medi Persia dipimpin oleh Raja Kores, Raja Kores memerintahkan orang Israel untuk membangun kembali Bait Allah. Pada waktu dekret memerintahkan pembangunan Bait Allah, maka perhitungan 70 kali 7, 490 tahun dimulai. Perhitungannya gimana? Ada 3 kali perhitungan. Pertama 7 kali 7, 49 tahun. Saudara tahu nggak? Nubuatan pertama dari 7 kali 7, 49 tahun itu benar-benar terjadi. Dari sejak diperintahkannya oleh Raja Kores untuk membangun Bait Allah, membangun kota Yerusalem, sampai terbangunnya Bait Allah dan kota Yerusalem, itu benar-benar 49 tahun. Benar-benar 49 tahun. Daniel belum melihatnya. Daniel tidak mengalaminya karena Daniel hidup di dalam zaman kerajaan Babel. Tapi Tuhan memberitahukan sejak Raja Kores memerintahkan untuk membangun Bait Allah sampai berdirinya Bait Allah, itu benar-benar 49 tahun. Nubuatan yang kedua, sejak Yerusalem dibangun kembali dan didirikan kembali, karena kota Yerusalem dan Bait Allah dihancurkan oleh kerajaan Babel. Tetapi di dalam kerajaan Kores, di dalam kerajaan Medi Persia, Yerusalem dibangun kembali dan Bait Allah dibangun kembali. Sejak Bait Allah dibangun, selesai dibangun, kota Yerusalem selesai dibangun, benar-benar terjadi nubuatan yang kedua, 62 kali 7, 434 tahun. Benar saudara, dari tahun 396, ini dihitung, dicatat di dalam sejarah kehidupan manusia. Apalagi kerajaan Medi Persia, kerajaan besar, ada catatan sejarahnya. Ini
tidak bisa dibantah karena ini terjadi di dalam sejarah kehidupan manusia dan tercatat ternyata sejak pada waktu Bait Allah terbangun sampai Yesus disalibkan benar-benar terjadi pada tahun 32 Masehi, yaitu benar-benar 434 tahun. Luar biasa nggak? Bayangkan Pak Bob, sebelum ini terjadi, Daniel diberitahukan oleh Tuhan, dari Bait Allah selesai dibangun sampai Yesus mati benar-benar 434 tahun, nggak meleset sama sekali. Luar biasa Alkitab. Hanya tinggal satu masa, 1x7. Oleh karena itu, inilah kerajaan yang kelima yang akan menguasai bumi. Harusnya sejak Yesus mati disalib, dikuburkan dan dibangkitkan, harusnya lanjut kepada nubuatan yang kelima, bahwa bumi akan dikuasai oleh sebuah kerajaan yang besar. Tapi kenapa di antara nubuatan ini 62x7, nubuatan yang keempat, kerajaan yang keempat, dan kerajaan yang kelima, kenapa belum terjadi? Kenapa belum terjadi? Saudara lihat, kenapa banyak orang, Pak Bob saya mau bilang, kenapa banyak orang melihat dari nubuatan ini, menganggap hari ini sudah masa antikris. Karena mereka langsung sambung dari 62x7 dengan 1x7 langsung disambung. Anehnya adalah ini diterjemahkan secara literal 49, ini diterjemahkan secara literal 434 karena kebingungan. Karena faktanya udah ribuan tahun, maka ini ditafsirkan secara alegoris. Salah. Ada jawabannya. Kenapa setelah kerajaan yang keempat menguasai bumi, dan sekarang belum ada kerajaan lagi yang menguasai bumi? Kenapa? Saya mau jelaskan, saudara. Perhatikan baik-baik. Kenapa kerajaan kelima belum terjadi? Kenapa masa antikristus yang terjadi hanya 7 tahun? Jadi perhatikan saudara, kerajaan yang kelima ini hanya berkuasa di bumi selama 7, tidak lebih. Karena itu disebutkan dengan masa 7 tahun sengsara besar. Masa antikristus akan berkuasa di bumi hanya 7 tahun. Perhatikan, kenapa belum terjadi? Karena di sini saudara, saya kasih garis yang besar. Saudara lihat, karena di antara kerajaan keempat dan kelima, di antara nubuatan 62x7 dan 1x7, itu ada kotak besar. Apa kotak besar gap ini di antara ini? Karena di antara kerajaan keempat dan kerajaan kelima ada satu zaman yang tersembunyi, yang tidak Tuhan nubuatkan di sini. Amin. Yang tidak diberitahukan oleh Tuhan. Karena itu zaman ini disebut dengan zaman misteri, karena tidak dinubuatkan. Zaman ini disebut dengan zaman rahasia, karena Tuhan tidak nubuatkan. Zaman ini adalah zaman kita sekarang, yaitu zaman rahasia atau zaman misteri atau zaman anugerah. Jadi zaman kita hari ini, kita hidup hari ini adalah zaman yang tidak dinubuatkan oleh Allah. Zaman yang misteri, yang tidak ada hubungannya dengan peristiwa-peristiwa ini. Sehingga karena tidak ada hubungannya dengan peristiwa ini, maka zaman anugerah tidak berhubungan dengan masa antikristus. Amin. Sehingga kita tidak akan mengalami masa antikristus. Jangan takut dibohong-bohongi. Hati-hati. Lihat perang, lihat ada belalang banyak-banyak. Di Sumatera ada belalang, ada gempa. Saya mau bilang, masa antikristus ini penderitaannya tidak pernah terjadi dan tidak akan terjadi dan tidak akan pernah terjadi lagi. Suatu penderitaan yang sungguh luar biasa. Ya, sungguh luar biasa dan sangat menakutkan sekali. Perhatikan, zaman misteri. Saudara, saya sudah jelaskan
beberapa minggu yang lalu bahwa masa anugerah, masa misteri ini ditandai dengan, diakhiri dengan kedatangan Yesus di angkasa. Amin. Yesus datang di angkasa, kemudian orang-orang mati dibangkitkan, orang yang masih hidup, orang percaya yang masih hidup. Perhatikan, orang yang percaya kepada Yesus yang masih hidup waktu Yesus datang di angkasa, baik yang dibangkitkan, baik yang masih hidup, orang percaya tubuhnya diubahkan dulu. Diubahkan menjadi seperti tubuh orang yang dibangkitkan. Seandainya Yesus tahu-tahu pas kita ibadah seperti ini, Yesus datang di angkasa, saudara dan saya tidak perlu mati dulu dan bangkit, tidak perlu. Yang terjadi adalah orang-orang percaya yang ada di kubur bangkit. Mungkin di dalam kubur tinggal tulang, tapi waktu bangkit dia bukan bangkit dalam bentuk tulang, tapi sudah menggunakan tubuh surgawi. Amin. Kita yang masih hidup seperti ini, pada waktu Yesus datang tidak perlu mati, tapi yang benar adalah kita diubahkan tubuh kita menjadi tubuh seperti orang yang dibangkitkan dan kita terangkat. Amin. Berarti yang tertinggal di bumi siapa? Siapa yang tertinggal di bumi? Orang yang tidak percaya yang tinggal di bumi, dan kemudian mereka lah yang akan mengalami kerajaan yang kelima. Amin. Kerajaan masa antikristus ini kita tidak mengalami karena kita sudah terangkat. Amin. Oke. Nah, mari kita lihat. Masih boleh? Masih bisa saya tambah lagi waktunya? Masih boleh? Atau sudah stop dulu Pak? Saya sudah mulai jenuh nih. Masih boleh? Oke. Mari kita lihat Daniel pasalnya yang Daniel pasal 7. Saya mau jelaskan ini. Sedikit saya jelaskan tanda-tanda bahwa masa antikristus akan dimulai. Perhatikan. Daniel pasal 7 ayat 19 kita mulai baca. Aku ingin mendapat penjelasan tentang binatang keempat yang berbeda dari semua binatang yang lain. Jadi Daniel minta penjelasan kepada malaikat tentang kerajaan yang keempat ini, yang sangat menakutkan ini. Kerajaan Romawi itu, yang sangat menakutkan dengan gigi besi dan kuku tembaganya, yang melahap dan meremukkan serta menginjak-injak apa yang tersisa dengan kakinya. Dan tentang 10 tanduk yang ada di kepalanya. Jadi binatang yang keempat itu, yang sangat menakutkan itu, di kepalanya ada 10 tanduk. Jadi binatang ini bukan cuma menakutkan, sangat ganas, sangat jahat, tapi di kepalanya ada tanduk 10, penglihatan Daniel. Dan tentang 10 tanduk yang ada di kepalanya juga tentang tanduk lain yang tumbuh. Di kepalanya juga tentang tanduk lain yang tumbuh sehingga patahlah 3 tanduk. 3 tanduk. Tanduk itu mempunyai mata dan mempunyai mulut yang menyombong, serta rupanya lebih besar daripada tanduk-tanduk yang lain. Aku melihat tanduk itu berperang melawan orang-orang kudus. Berperang melawan orang-orang kudus dan mengalahkan mereka, sampai yang lanjut usianya datang dan keadilan diberikan kepada orang-orang kudus milik yang maha tinggi, dan waktunya tiba orang-orang kudus itu memegang pemerintahan. Perhatikan, beginilah katanya, binatang keempat itu kerajaan keempat yang akan ada di bumi, yang berbeda dari segala kerajaan yang menelan seluruh bumi, menginjak-injak dan meremukkan. Jadi keempat kerajaan ini akan menguasai bumi, akan menginjak-injak bumi. Ini sama dengan Daniel pasal 2, mimpi yang dilihat oleh Nebukadnezar. Supaya nggak lama, Daniel pasal 7 tadi. Perhatikan ayat yang ke-24. 10 tanduk itu 10 raja yang muncul dari kerajaan itu. Berarti perhatikan saudara, perhatikan. Jadi 10 tanduk itu melambangkan tentang 10 raja yang keluar dari binatang yang menakutkan. Berarti nanti di dalam masa antikristus, sebelum masa antikristus terjadi, bumi akan dikuasai, dipimpin hanya oleh 10 presiden.
Dari mana 10 presiden itu? Mereka semua adalah negara-negara yang pernah menjadi jajahan dari kerajaan Romawi. Saya pikir pasti bukan dari Amerika, Bu Cecilia. Karena Amerika tidak pernah dijajah oleh Romawi. Ini kemungkinan besar Eropa dan Asia. Raja apa saja, negara apa saja, nggak ada yang tahu. Jangan tafsir-tafsir macam-macam. Yang jelas ada 10 presiden yang akan menguasai bumi. Lanjut, perhatikan. Ayat 24 dalam Daniel pasal 7. Sesudah mereka akan muncul seorang raja. Dia berbeda dari raja-raja sebelumnya dan akan merendahkan 3 raja. Perhatikan. Saya gambar di sini. Saya hapus ya. Boleh saya hapus ya? Nanti di bumi akan dikuasai oleh 10 tanduk atau 10 presiden. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian muncul 1 tanduk kecil dari kerajaan yang keempat itu. Dan tanduk si kecil ini yang kelihatannya imut-imut kecil, tapi ternyata dia bisa mengalahkan, menundukkan 3 raja ini. Dan akhirnya bumi dikuasai oleh 8 raja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tapi perhatikan ayat selanjutnya. Ayat 25. Ayat 24. 10 tanduk itu, 10 raja yang muncul dari kerajaan itu. Sesudah mereka akan muncul seorang raja. Dia berbeda dari raja-raja sebelumnya dan akan merendahkan 3 raja. Ia akan mengucapkan kata-kata menentang yang maha tinggi, menganiaya orang-orang kudus milik yang maha tinggi, dan berusaha mengubah waktu dan hukum. Mereka akan diserahkan ke dalam tangannya selama 1 masa dan 2 masa dan 3 masa, 3,5 tahun. Perhatikan. Pada akhirnya, saudara, apa yang terjadi? Pada akhirnya, ke-7 raja ini memberikan seluruh kekuasaannya kepada 1 raja ini. Raja inilah yang kita sebut dengan nama Antikris. Jadi Antikris ini bukan setan, tapi seorang manusia, di mana seluruh kekuatan setan didelegasikan kepada Antikris. Menguasai seluruh bumi. Hebatnya si Antikris ini apa dikatakan situ dalam Daniel? Ia akan mengucapkan kata-kata yang menentang, yang maha tinggi, menganiaya orang-orang kudus, milik yang maha tinggi, dan berusaha mengubah waktu dan hukum. Bayangkan dia mengubah waktu dan hukum. Lanjut. Ayat 26. Lalu majelis pengadilan akan duduk dan kekuasaannya yang akan dicabut dan dimuntahkan dan dihancurkan sampai lenyap. Pemerintahan, kekuasaan dan kebesaran kerajaan-kerajaan di bawah semesta langit akan diberikan kepada orang-orang kudus, umat yang maha tinggi. Pemerintahan mereka pemerintahan yang kekal, dan segala kekuasaan yang akan mengabdi dan yang patuh kepada mereka. Perhatikan, si Antikris nanti saya akan jelaskan lanjutnya di lanjutan materi-materi berikutnya, dalam minggu berikutnya, dalam materi tentang masa Antikristus. Kita akan belajar secara detail masa Antikristus. Perhatikan, si Antikristus akan menguasai di bidang sosial, politik, ekonomi, dan kebudayaan. Akan menguasai bumi. Seluruh bumi akan dikuasai oleh Antikris. Dan ingat, sebelum saya menjelaskan secara detail, si Antikris akan ditemani oleh seorang yang namanya nabi palsu. Nabi palsu ini bikin patung yang bentuknya rupa si Antikris. Dia, nabi palsu, bergerak di bidang keagamaan. Agama yang baru sama sekali, yang belum pernah ada. Dan pusat penyembahannya bukan kepada Tuhan, tetapi pusat penyembahannya kepada Antikris. Setiap orang dipaksa untuk menyembah kepada patung ini. Kalau sudah menyembah, akan dicap angka 666 di lengan dan di dahi. Sudah minum anggur murka Allah. Perhatikan, sampai di sini kita bisa melihat bahwa Antikris akan menguasai seluruh bumi. Di bagian akhir materi ini, perhatikan tanda bahwa masa Antikris akan dimulai. Kita lihat Lukas pasal 21. Kita lihat Lukas pasal 21 ayat 20.
Perhatikan, ini sangat penting sekali untuk melihat tanda-tanda itu tentang akhir zaman. Apabila kamu melihat Yerusalem dikepung oleh tentara-tentara, ketahuilah bahwa keruntuhannya sudah dekat. Pada waktu itu hendaklah orang-orang di Judea melarikan diri ke pegunungan, dan orang-orang yang di dalam kota mengungsi, dan orang-orang yang di pedusunan tidak masuk lagi ke dalam kota. Perhatikan, tanda, salah satu dari sekian tanda yang menarik adalah bahwa masa antikristus diawali dengan bahwa Yerusalem atau Israel akan dikepung oleh tentara-tentara, akan diserang oleh tentara-tentara dari negara-negara sebelah, tetangga mereka. Yerusalem dikatakan akan dikepung, dan pada akhirnya Israel tidak mampu berbuat apa-apa. Dan apa yang dilakukan oleh Israel ketika dia tidak mampu berbuat apa-apa? Kita datang ke dalam Daniel pasal 9. Mari kita lihat Daniel pasal 9 ayat 27. Ayat 27, raja itu kata raja adalah merujuk kepada antikristus. Raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. Ada perjanjian. Bagian ini ditafsirkan bahwa tadi saya jelaskan Israel terjepit oleh tentara-tentara yang mengepung mereka. Ketika mereka tidak mampu berbuat apa-apa, ketika Israel tidak mampu berbuat apa-apa, maka terjadilah perjanjian, penandatanganan, meminta bantuan kepada antikris, dan kemudian antikris memberikan bantuan, berjanji memberikan bantuan kepada Israel untuk membantu mereka keluar dari serangan itu. Ketika penandatanganan terjadi, disitulah dimulainya masa antikris. Karena antikris berjanji akan apa? Raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. 7 tahun masa antikristus. Dimulailah masa antikristus. Makanya nanti kita lihat di dalam peristiwa rentetan masa tribulasi, masa antikristus, antikristus datang di hadapan orang Israel seperti seorang juru selamat bagi Israel dan bagi dunia, seperti memberikan jawaban bagi dunia. Karena memang antikristus dia berpura-pura seperti tugasnya Yesus sebagai juru selamat, memberikan bantuan 7 tahun. Saudara yang terkasih, ketika penandatanganan 1 kali 7 itu, maka dia berkuasa atas seluruh bumi. Nubuatan kerajaan yang kelima menguasai bumi terjadi. Tapi berita sukacita kita pada hari ini apa? Ternyata kita orang-orang percaya pada masa ini, kita tidak akan mengalami masa antikristus. Karena nanti sebelum masa antikristus, kita semua sudah terangkat. Minggu depan, 2 minggu depan, kita akan belajar lagi lanjutannya mengenai peristiwa-peristiwa apa saja yang akan terjadi di dalam masa antikristus. Kalau saudara tidak datang, saudara rugi besar, karena saudara tidak akan mengikuti peristiwa cerita yang indah yang akan kita pelajari di dalam kitab Wahyu. Banyak orang bertanya, kenapa banyak pendeta, banyak gereja tidak berkhotbah, tidak mengkhotbahkan kitab Wahyu di tempat ini? Saudara akan belajar kitab Wahyu. Amin. Nah, dalam minggu-minggu berikut kita akan terus mengupas kitab Wahyu. Biarlah firman Tuhan ini menguatkan kita dan nama Yesus boleh dipermuliakan.